Nah, sekarang kita masuk ke inti masalah ya. Representasi deret Fourier untuk sinyal periodik waktu kontinu ya. Kalau kita punya sinyal periodik waktu kontinu. Ini contohnya sinyal periodik. Sinyal periodik itu ini ya. Kalau ada sebuah bilangan T besar, di mana persamaan 321 ini berlaku. Jadi nilai sinyal X itu berulang pada periode T besar ini. Nah, kemudian yang disebut periode fundamental dari sinyal X itu adalah bilangan T suatu angka terkecil ya. T yang terkecil di mana persamaan 321 ini dipenuhi. Ya. Karena kan kalau misalnya periodenya fundamentalnya itu 5 detik, persamaan 321 itu berlaku juga kalau T besarnya itu dikasih 10 atau 20 atau 15. Yang disebut periode fundamental adalah bilangan T yang terkecil di mana persamaan 321 itu terpenuhi. Dan nilai 2pi per T itu disebut sebagai frekuensi fundamental. Ya, untuk pembahasan di sinyal ini kita menganggapnya variabel independennya waktu. Tapi sebenarnya deret Fourier itu berlaku juga kalau variabel independennya itu bukan waktu ya. Ya. Nah, kemudian kita mengulang ya, ada sinyal sinus cos W omega 0 T atau yang kompleks ya, eksponensial kompleks periodik, itu bentuknya seperti persamaan 323 ini. E pangkat J omega 0 T. Nah, kalau kita lihat dua sinyal ini periodik dengan fundamental frekuensi omega 0. Dan oleh karena itu periode fundamental T sama dengan 2pi dibagi omega 0. Nah, kemudian terkait dengan persamaan 323 ini adalah satu himpunan eksponensial kompleks yang terhubung secara harmonik. Nah, perhatikan 324 ini. Bedanya di situ frekuensinya kali K ya, di mana K itu adalah bilangan bulat 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Kalau 0 berarti ini menjadi konstanta. Ya. Kalau 0 itu menjadi konstanta. Kalau misalnya dia tegangan atau arus, ya biasanya kita menyebutnya sebagai bagian DC atau direct current ya. Yang K sama dengan 0. Ini.
K sama dengan ini bagian DC. K sama dengan plus minus 1 itu fundamental frekuensi. K sama dengan plus minus 2 ini, nah ini biasanya disebut plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya itu disebut frekuensi yang tidak fundamental, itu disebut sebagai frekuensi harmonik, ya. Harmonik. Misalnya frekuensi fundamentalnya 50 Hz, berarti ada plus minus 100 Hz, plus minus 150 Hz, dan seterusnya. Kalau X itu sebuah sinyal periodik, maka Fourier itu menghipotesakan, ya, dan dengan mudah nanti bisa ditunjukkan, ya. Tapi pembuktian matematiknya tidak gampang. Cuma kalau menunjukkan secara matematis tuh bahwa semua sinyal periodik itu bisa dinyatakan seperti ini. Deret, tak hingga, ya. Bentuknya seperti ini. E pangkat J K omega 0 T, di mana omega 0 itu frekuensi fundamental. Nanti kalau K-nya pas 0 itu ada bagian DC. Kemudian ada bagian frekuensi fundamental, ada harmonisa dengan frekuensi 2 kali lipat frekuensi fundamental, 3 kali lipat, dan seterusnya sampai tak terhingga. Ya, bentuk ini yang nanti sering kita sebut sebagai representasi atau deret Fourier, itu yang ini, ya. Dari sebuah sinyal periodik, ya. Di mana A-nya itu ya konstanta-konstanta yang nanti sesuai dengan sinyalnya bisa dihitung gitu. Nah, ini contohnya yang sederhana. Contoh ekspresi yang sederhana ini misalnya, ya. Nah, ini A0, A1-nya misalnya diketahui seperti ini. Kalau dimasukkan A0, A1-nya, ternyata ini bisa disederhanakan jadi kayak 328 ini, ya. Di sini menggunakan cos, ya. E pangkat J ditambah E pangkat min J jadi cos. Nah, bagian yang frekuensi fundamental, frekuensinya 0 itu DC, ya, konstanta. Nanti ini frekuensi fundamental pertama, ya. Ini kandungan frekuensi yang 2 kali lipat frekuensi fundamental. Ini yang 3 kali lipat. Nah, kalau dijumlah semuanya, ini menjadi kayak gini, ya. Ini kalau bagian DC ditambah frekuensi fundamental. Selanjutnya adalah bagian DC tambah frekuensi fundamental tambah frekuensi kedua, jadi kayak gini. Nah, sampai frekuensi ketiga jadi kayak gini, ya. Jadi menarik. Fourier ini selain apa? Pak, mau nanya Pak? Rumusnya menarik, dia juga visual, ya. Bagaimana, Dik? Mau nanya, ini kalau dalam kasus ini kan cos 4 pt, cos 6 pt, berarti fundamentalnya 2 pt ya? 2 pi ya untuk frekuensi fundamentalnya. Ya, 2 pi radian per detik. Ya, Oke, Pak. 1 Hz, ya. 2 pi radian per detik.
Jadi kadang-kadang di sini yang menarik ya, kadang-kadang dari Fourier itu ada juga buku-buku untuk menyederhanakan tuh memang menuliskannya dalam bentuk yang lebih mudah dipahami seperti 331 ini ya. Nah ini ya, cos atau sin ya. Ya terserah aja. Nah, teknik-teknik mengubah dari kompleks menjadi real kayak gini ya, ya silahkan aja. Cuma memang bentuk yang berapa puluh tahun terakhir lebih banyak digunakan ini bentuk kompleks ya. Nah sekarang kita lihat terus bagaimana cara menghitung koefisiennya ya, koefisien Fourier. Kalau ada sinyal periodik tertentu, gimana cara determination atau menghitung ya koefisien Fourier. Jadi tadi XT-nya itu kan, XT-nya itu bagian yang sigma ini ya. Nah, gitu. Nah, coba kita kalikan dia dengan E pangkat min J N omega 0 T. Gitu ya. Terus diintegrasikan satu periode antara 0 sampai T. Jadi ini menjadi ini ya, diintegrasikan ya. Nah, terus integrasinya bisa masuk seperti yang dicontohkan ini ke dalam sigma ya. Nah, perhatikan ini nih ya. Integral yang ada di dalam kotak itu perhatikan persamaan ini ya, terus integral yang ada di dalam kotak ini ya. Nah, bagian ini kalau di breakdown itu menjadi bagian cos dan sin supaya gampang ya. Nah, persamaan 335 itu selama dia itu K-nya tidak sama dengan N, karena diintegrasikan satu periode ya, sin atau cos, hasilnya selalu nol gitu. Nah ini kuncinya, gampang-gampangannya ngitung deret Fourier itu kayak gini penurunannya ya. Kalau K-nya itu sama dengan N, ya pada saat K sama dengan N, integrasinya itu sama dengan T ya, karena cos 0 itu 1, sin 0, 0 ya. Jadi integrasi yang sebelah kanan ini jadi 1 T, yang sebelah kiri itu jadi 0. Jadilah persamaan ini ya. Ya udah tinggal dimasukkan ke sana, dapat lah ya. Kita bisa menghitung AN, ini formulanya. Integrasikan saja XT dikalikan E pangkat min J N omega 0 T dt, dapatlah kita A ke N, koefisien Fourier ke N, untuk menghitung harmonisa ke N ya, artinya dengan frekuensi fundamental R kali omega 0.
Dan itu bisa kita lakukan untuk semua interval asal jaraknya T gitu. Jadi tidak hanya 0 sampai T, setengah T sampai 3/2 T bisa, T besar ya ini ya, T sampai 2T bisa ya. Nah, jadi kita dapat tuh formula penting 338 dan 339. Nah, itu harus ada di catatan Anda ya, 338, 339. Nanti kita ngitung deret Fourier ya pakai ini gitu untuk deret Fourier continue. Oke, silakan coba Anda resapi dulu ya, sambil nyatet ya. Jangan kalau ada yang tanya sambil nyatet.